Setelah itu, terlihat seseorang sedang melakukan sebuah pelatihan. Ternyata yang sedang berlatih itu adalah Yuuni dengan menggunakan panahnya. Kala itu, latihan memanah Yuuni sangat luar biasa. Hampir rata-rata panahnya tepat sasaran. Kemudian, terlihat lagi Yuuni sedang mengalirkan mana ke anak panahnya. Lalu, ia pun melesatkan anak panah itu ke sasarannya. Ternyata, anak panah yang Uni lepaskan dengan menggunakan mana, efeknya sangat luar biasa, membuat beberapa pohon yang menjadi targetnya tertembus dengan sangat mudah. Melihat kemampuannya sendiri, Yuuni sangat terkejut. Apa baru saja panahku menembus pohon? Ucap Yuuni yang masih tidak percaya anak panah yang baru saja dilepaskannya itu dapat menembus sebuah pohon yang cukup besar dan keras. Seiring dengan keterkejutan Yuuni dengan kemampuannya sendiri, terlihat juga Xiaojun dan juga Xiola telah menghampirinya dan Xiola pun menyapanya. Ayo istirahat dulu sebentar sambil makan tteokbokki, ucap juga Xiaojun mengajak Uni untuk beristirahat dari latihannya. Lalu beberapa jajanan yang baru saja dibeli Xiaojun telah dihidangkan untuk menemani waktu istirahat Yuuni yang ditemani Xiaojun dan anak mereka. Ini tempat yang bagus untuk latihan karena tidak banyak orang di sekitar sini. Bagaimana kamu bisa menemukan tempat seperti ini? Tanya Uni ke Xiaojun. Kan aku sudah bilang kalau ini tempat paling rahasiaku, jawab Xiaojun. Tetapi ia juga bergumam di dalam hatinya, sebuah area tersembunyi di pedalaman gunung. Aku menggunakan tempat ini sebagai tempat rahasia untuk latihan sebelum regresiku. Selama beberapa minggu, aku mengajari Uni dasar-dasar dan skill bertarung. Dan kami mempersiapkannya dengan baik sebelum berangkat ke sebuah dungeon. Ngomong-ngomong, gumam lagi Xiaojun sembari bertanya sendiri di dalam hatinya melihat sesuatu dari hasil latihan Uni. Dari apa yang dilihat Xiaojun, semua hasil panahan Uni sangat tepat sasaran. Aku cukup terkesan bahwa panahmu bisa menembus pohon. Apa kamu yakin itu pertama kalinya kamu menggunakan panah? Ucap Xiaojun sembari bertanya ke Uni. Sebelum regresiku, Uni hanya diperbolehkan menggunakan pedang karena kebijakan guildnya. Tapi Uni tidak bisa menunjukkan banyak bakat dalam menggunakan pedang dan dia sering mematahkan pedangnya di tengah pertarungan. Tapi saat dia mengambil panah dari rekannya yang sudah berakhir kala itu, dia mampu menunjukkan bakatnya kemudian. Gumam Xiaojun mengingat kembali kisah Uni sebelum ia regresi. Bagaimana latihan kontrol mananya? Tanya lagi Xiaojun ke Uni. Tidak begitu baik. Aku sudah mencoba untuk mengumpulkan mana seperti yang kamu bilang kepadaku, tapi aku hanya berhasil sekali. Aku ragu jika kita bisa pergi ke dalam dungeon hanya dengan skill seperti ini, jawab Uni menjelaskan ke Xiaojun. Kala itu, Xiola juga mendengar ucapan dari ibunya itu. Ibu, aku bisa merasakannya kok. Aku akan mengajari ibu ya, ucap Xiola kepada Uni. Apa yang kamu bicarakan? Saud Xiaojun menanggapi ucapan Xiola. Mana? Jawab Xiola dengan ekspresi wajah yang sangat bahagia. Lalu Xiola pun memperlihatkan ke Uni juga Xiaojun bagaimana ia dengan mudahnya mengumpulkan mana di kedua tangannya yang kecil. Melihat hal itu, seketika saja Xiaojun juga Uni sangat kaget. Saking kagetnya, sesaat membuat mereka berdua tidak bisa mengucapkan apa-apa. Akhirnya Xiaojun pun mengucapkan kata-katanya ke Xiola. Wow, aku terkagum Xiola. Tapi bagaimana kalau kamu lepas saja karena nanti bisa jadi berbahaya loh, ucap Xiaojun dengan sangat ramahnya ke anak perempuannya itu. Mendengar ayahnya berkata seperti itu, Xiola pun menuruti perkataan ayahnya. Kemudian Xiola menyebarkan kembali mana yang baru saja ia kumpulkan di sekitar mereka. Hal itu membuat Xiaojun dan Uni menjadi sangat terkesima karenanya. Aku rasa kita harus lebih berhati-hati mulai sekarang, ucap Xiaojun memberikan sarannya ke Uni tentang menjaga Xiola karena kemampuannya. Aku jadi khawatir jika ada seseorang yang bersedia untuk menjaga Xiola saat kita berada di dalam dungeon. Kita tidak bisa membawanya ke tempat berbahaya seperti sebuah dungeon, ucap juga Uni memberikan tanggapannya juga terhadap anak mereka itu. Aku punya ide untuk itu, jadi tidak perlu khawatir, saud Xiaojun ke Uni menjawab tentang kerisauannya siapa orang yang akan menjaga anak mereka. Tidak peduli seberapa keras aku mengubah banyak hal berdasarkan ingatanku sebelum regresiku. Terkadang tidak semuanya berjalan dengan lancar. Aku pikir dia akan langsung setuju saat dia melihat Xiola. Gumam Xiaojun di dalam benaknya sembari bersila dengan sangat canggung menghadapi seseorang yang ada di hadapannya. Sembari juga terlihat Xiola sedang berlindung di balik punggung Xiaojun. Halo ayah, sapa Xiaojun ke ayahnya. Ternyata yang sedang Xiaojun hadapi adalah ayahnya sendiri. Dia menolakku bahkan saat ditelepon,
Tapi tidak kusangka dia akan begitu galak di depan Siola. Gumam lagi Xiaojun setelah memperhatikan sikap ayahnya ke anak perempuannya. Xiaojun, anak siapa itu? Tanya sang ayah ke Xiaojun. Dia anakku, jawab Xiaojun dengan tegas. Aku bertanya tentang ibunya, saut sang ayah ke Xiaojun. Anaknya Uni, apa ayah ingat? Jawab Xiaojun sembari mengingatkan lagi ayahnya tentang Uni yang dulu pernah diperkenalkannya. Iya, saut ayah yang mulai mengingat kembali akan sosok Uni. Bagaimana dengan pernikahan kalian? Tanya lagi si ayah ke Xiaojun. Aku sudah melamarnya, jawab Xiaojun. Jadi kapan akan dilaksanakan? Tanya si ayah lagi. Aku tidak pernah bilang kalau dia menerimanya, jawab lagi Xiaojun ke ayahnya. Karena mendengar jawaban itu dari Xiaojun, itu membuatnya semakin bingung akan hubungan anaknya itu. Setelahnya, si ayah pun tiba-tiba sangat marah ke Xiaojun. Aku akan menjelaskannya kepada ayah nanti, ucap Xiaojun yang seketika menjadi sangat panik melihat kemarahan ayahnya. Aku hari ini datang karena akan butuh bantuan ayah, lanjut ucap Xiaojun ke ayahnya. Siola, ini kakekmu, ucap Xiaojun ke Siola, memberitahukan bahwa orang tua yang di depan mereka itu adalah kakek kandungnya, dan Siola pun menghampiri sang kakek. Aku kakek Jaiwan, ucap sang kakek memperkenalkan dirinya ke Siola. Dalam pikiran Xiaojun, semua orang akan terpesona akan keimutan Siola. Lalu kakek Jaiwan pun menyentuh pipi cucunya itu. Setelah ia menyentuh pipinya Siola, kakek Jaiwan tiba-tiba sangat kaget karena keimutan cucunya itu. Aku ingin bertanya jika ayah bersedia untuk menjaga Siola, ucap Xiaojun ke ayahnya. Apa kamu memintaku untuk menjaga anak ini pada akhir pekan seperti ini? Tanya balik Jaiwan ke anaknya itu sembari dengan gemasnya mencubit pipinya Siola. Jika ayah tidak mau, aku bisa coba mencari, ucap lagi Xiaojun. Tetapi dengan segera si ayah menyela ucapannya. Tidak, aku tidak pernah bilang tidak mau melakukannya kan, ucap si ayah ke Xiaojun. Setelah itu, scene pun berganti, diperlihatkan di sebuah toko yang berada di dalam mall. Ternyata di sana sudah ada Uni dan juga Xiaojun. Mungkin sepertinya aku harus pergi dengannya dari awal, ucap Siola. Tidak apa-apa, siapa yang akan tahu apa yang akan dikatakannya kepadamu. Dan aku rasa dia juga sangat menyukai Siola, saut Xiaojun, meyakinkan Uni bahwa ayahnya setuju untuk menjaga Siola. Syukurlah, saut Uni yang merasa lega akan hal itu. Pelanggan, ini adalah watch band yang Anda minta, ucap kakak pelayan toko ke Xiaojun, juga Uni yang sedang berbincang. Terima kasih, saut Xiaojun yang kemudian mengambil barang yang tadi diberikan oleh kakak pelayan toko dan segera Xiaojun kenakan di tangannya. Apa itu batu yang Siola temukan? Tanya Uni ke Xiaojun. Itu benar, ini adalah mana light, jawab Xiaojun ke Uni. Tidak disangka Siola menemukan sesuatu seluar biasa ini. Gumam juga Xiaojun di dalam benaknya sembari memperlihatkan batu mana yang sudah ia tempa menjadi seperti sebuah jam tangan. Kemudian cerita mundur sewaktu Xiaojun, Uni dan Siola masih berada di toko senjata Pak Tua Kang Cheol. Apa ada sesuatu yang kamu inginkan Siola? Aku akan memberimu satu hadiah, jadi ambil apa saja yang kamu suka, ucap Pak Tua Cheol ke Siola. Benarkah? Terima kasih, saut Siola ke Pak Tua Cheol. Kalau begitu, aku ingin benda yang berkilau ini, ucap lagi Siola sembari menunjuk ke arah timbunan sisa material yang sudah tidak terpakai lagi. Benda yang berkilau, tapi itu adalah sampah-sampah yang kukumpulkan untuk dibuang nanti, ucap juga Pak Tua Cheol ke Siola. Tetapi setelah diperiksa kembali oleh Pak Tua Cheol tentang apa yang baru saja diminta Siola, mereka semua pun menjadi terkesima karena hal tersebut. Aha, kamu punya mata yang bagus. Tidak disangka kamu menemukan harta yang begitu berharga, terang Pak Tua Cheol ke Siola dan juga Xiaojun yang melihat benda tersebut. Mana light, semacam marmer yang bercahaya ketika mendeteksi mana di sekitar. Mereka digunakan untuk mencari artefak dalam dungeon. Jadi harta ini bisa dijual dengan harga yang cukup tinggi. Jelas Pak Tua Cheol menerangkan tentang keutamaan benda yang baru saja dilihat oleh Siola. Ambil ini ayah, ucap Siola ke Xiaojun. Apa? Tapi kan punyamu, Siola, saut juga Xiaojun ke anaknya itu. Aku hanya penasaran karena bendanya terlihat sangat bercahaya dan merasa kalau ayah sangat membutuhkannya, ucap lagi Siola ke Xiaojun. Mendengar ucapan Siola seperti itu, sontak saja membuat Xiaojun sangat senang. Terima kasih Siola, gumam Xiaojun di dalam benaknya setelah mengingat kembali bagaimana ia mendapatkan batu mana yang telah ia kenakan itu.
Apa kamu di sini untuk Wachiben-nya? Tanya Uni ke Xiaojun. Oh, kamu bisa mendapatkan Wachiben-nya di sini. Jadi ini harus ada sebelum kita pergi ke Denjen. Bagaimana kalau kita sekalian mencari-cari baju untuk Xiola selagi kita di sini? Ucap Xiaojun ke Uni. Walaupun sebenarnya aku di sini untuk alasan lain sih, gumam juga Xiaojun di dalam benaknya dengan ekspresi yang mencurigakan. Tiba-tiba, Xiaojun dan Xiola mendengar suara teriakan dari arah toko yang berada di dalam mall tersebut. Ternyata, itu adalah suara teriakan penggemar kepada sang idolanya yang kebetulan juga sedang berada di mall tersebut. Hal itu juga dilihat oleh Xiaojun. Orang yang dielu-elukan oleh banyak penggemarnya di sana bernama Song Soyun, yang juga merupakan salah satu hunter terkenal. Apa itu Star Hunter yang baru saja terkenal akhir-akhir ini? Tanya Uni ke Xiaojun. Iya, dia Song Soyun, jawab Xiaojun ke Uni. Star Hunter Song Soyun, dia adalah seorang hunter yang mengiklankan guildnya melalui TV. Dia memiliki ketenaran yang datang dengan menjadi selebriti karena penampilannya yang sangat tampan. Gumam Xiaojun di dalam benaknya memikirkan tentang orang yang bernama Song Soyun itu. Dalam lamunannya, Xiaojun juga diperhatikan oleh Uni. Dia tidak terlihat baik-baik saja. Aku rasa itu bisa dimengerti karena dia terluka saat melindungi Xiola belum lama ini. Bisa saja dia ketakutan untuk pergi ke dalam dungeon, pikir Uni dalam benaknya menilai sikap Xiaojun itu setelah melihat Xiaojun yang baru saja melamun. Tidak apa, Nona ini akan menjagamu, ucap tiba-tiba Uni ke Xiaojun. Mendengar ucapan dari Uni, seketika saja Xiaojun tersadar dari lamunannya. Nona apanya? Kita kan seumuran, saut Xiaojun ke Uni. Aku hanya tidak ingin melihat pria itu karena Song Soyun adalah guild masternya guild Knight yang melempar seluruh utangnya ke Uni. Gumam lagi Xiaojun sembari kembali memperhatikan pria yang bernama Song Soyun itu. Apa kita sudah membeli seluruh yang kita butuhkan? Berapa lama hingga masa reservasi dungeonnya? Tanya Uni ke Xiaojun. Kita punya sedikit waktu, jawab Xiaojun ke Uni. Sudah hampir waktunya, gumam Xiaojun di dalam benaknya sembari melihat waktu di ponselnya. Tiba-tiba ponselnya Xiaojun mati total, dan setelahnya terjadi getaran hebat di dalam mall tersebut yang juga dirasakan oleh semua orang yang berada di sana. Apa-apaan ini? Apa ini gempa? Tanya Uni ke Xiaojun yang juga merasakan getaran yang sangat hebat dari dalam mall itu. Sudah datang, gumam Xiaojun di dalam benaknya yang sudah mengetahui semua hal yang akan terjadi di sana. Di dalam kekacauan itu, Song Soyun tiba-tiba terkaget setelah melihat sesuatu. Ternyata yang membuat Song Soyun kaget dikarenakan ia melihat seorang wanita yang berambut merah sembari sedang meminum minumannya dengan sangat santainya. Seketika Uni sangat terkejut lagi setelah melihat sesuatu di area mall tersebut. Ternyata yang membuat Uni terkejut karena ada sebuah runtuhan yang membentuk sebuah lubang besar di lantai mall itu. Ada sebuah lubang yang sangat besar di tengah mall, ucap Uni ke Xiaojun. Kita tidak boleh lengah, ini baru permulaan, saut Xiaojun dengan sorot mata yang sangat serius. Permulaan? Apa maksudmu? Tanya Uni lagi ke Xiaojun. Tiba-tiba terdengar lagi sebuah teriakan yang juga disadari oleh Uni juga Xiaojun. Lalu disusul dengan adanya notifikasi dari sistem yang menyampaikan sebuah dungeon telah dibentuk. Quest spesial sekarang akan dimulai. Setelah notifikasi sistem menyampaikan hal demikian, tak lama muncullah banyak monster yang mirip seperti laba-laba keluar dari lubang besar di mall itu. Menjadi banyak monster yang telah keluar secara serempak, Xiaojun dan Uni mengeluarkan mana mereka bersiap untuk bertarung. Dibarengi juga dengan notifikasi sistem yang menyampaikan dungeon. Selesaikan dungeon yang meruntuhkan mall perbelanjaan.